Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Jadi hari ini gue pengen bikin cara-cara tips agar badan lu tuh proporsional gitu, oke? Itu yang gue lakuin selama 6 bulan. Bahkan teman-teman gue juga tahu, teman SMA gue lah, teman SMA gue nonton sekarang juga. Teman gue kuliah gue juga tahu, lu tuh gue gemuk banget. Dan gue cepet banget kurusnya gitu. Tapi bukan karena sakit ya. Bukan karena sakit, bukan karena apa. Sampai orang tua gue, kok kamu kurus banget sih gini ya. Gue suruh cek ke dokter, cek darah, dan ternyata itu hasilnya nggak kenapa, itu hipertensi gitu. Gue cuma ngejalanin mengontrol makanan aja gitu. Gue cerita sedikit lah. Jadi gue SMA itu dulu badan gue bener-bener gemuk banget. Terus ya gimana sih lah, kalau gue sendiri sih kurang pede ya. Mungkin dari kalian juga banyak yang pede, tapi kalau gue sendiri ya kurang pede gitu. Badan gue terlalu gemuk kan gak bagus juga buat kesehatan gak sih. Lanjut gue masuk kuliah, dimana tuh gue di kampus ngeliat, ih di orang-orang tuh pada pede banget gitu, kayak keren lah, bisa keren lah, karena itu mereka bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan. Oke, itu cerita gue sedikit aja lah. Dari situ gue baru mulai menjaga pola makanan gitu kan, secara teratur, bagaimana gue mengkontrol makanan itu. Tips yang pertama, lo harus niat, karena niat ini penting. Karena kalau gue sendiri tuh kayak gue niat, oh gue pengen kurus nih, lebih tepatnya gue pengen proporsional lah badan gue lah gitu kan. Gimana caranya ya? Oh, gue harus niat, dan berarti kalau kita niat itu pasti kita konsisten, dan kita tuh pasti nggak tertekan, nggak terpaksa, kita tuh enjoy aja seperti itu. Kalau yang gue rasain tuh niat pertama itu. Terus tips yang kedua itu kurangin makanan berminyak. Bukan berarti menghilangkan ya, kurangin sampai segilanya gini. Gue cerita, gue kalau beli nasi goreng, sorry mas, itu bener 6 bulan gue ngakuin ini. Mas, nggak usah pakai minyak dong. Nggak masa, kok nggak pakai minyak, kan nasi goreng harus pakai minyak gorengnya. Entah gimana cara gorengnya, ya terserah. Kalau misalnya mas nggak bikin ya saya nggak jadi beli, gue gituin kan. Sampai segitunya, sampai nggak pakai minyak gitu. Makan mie ayam pun kan, lu suka makan mie ayam kan kayak ada minyak kayak gitu kan, itu sampai gue tuh nggak pakai minyak gitu. Kayak nggak usah pakai minyak lah gitu kan. Akhirnya ya walaupun rasanya kurang mantep lah ya, tapi itu gue lakuin selama 6 bulan itu. Gue masak di rumah pun juga kayak gue makan berminyak enggak gitu kan. Sayur ya disayuri bening, mungkin ditumis, tapi lu makan minyak, tapi apa ya, hanya di syarat aja, tapi tidak banyak minyaknya gitu. Kayak lu bener-bener makan gila minyak semua gitu kan, enggak. Gue kurangin gorengan gue tidak makan tuh. Tips yang ketiga, kurangin makan makanan bersantan. Karena menurut gue di sini penting banget lu buat ngurangin makan santan. Karena gue sendiri, gue kalau habis makan santan itu perut gue kayak melar, kayak gemuk gitu. Gimana sih ke orang gemuk banget, kayak ngerasa aduh begah banget nih perut gue habis makan itu kalau gue suka santan. Karena gue suka banget namanya soto Betawi, itu kan santan gitu ya. Ya pokoknya yang bersantan-santan lah, kayak apa sih, kayak kolak mungkin sekarang gitu kan. Itu gue tidak sama sekali ini gue tidak sama sekali makan makanan misalnya kayak rendang pun. Tadinya gue biasa makan rendang, tapi gue makannya di dendeng, digoreng juga, tapi gue bener-bener minyaknya gue tirisin lagi seperti itu. Apa yang kayak minim minyak gitu lah, minim minyak dan minim santan. Dan itu gue bener-bener ngilangin remnya santan banget itu selama 6 bulan. Bahkan santan itu gurih banget ya, lu tahu semua lah, makan yang ada santan itu gurih enak gitu kan. Ya tapi itu baik lagi gitu, niat kita buat kurus gitu, makanan santan lebih kurangin. Oke, tips yang keempat, gue sama sekali ngurangin minum es. Mungkin kalian berat banget, gila yok minum es. Gue udah sehari minum es, gue buka kulkas minum es gini. Itu gue bener sama sekali lah gue nggak minum es. Mungkin teman-teman gue yang nonton saat ini juga tahu gitu, yang temen gue sekarang. Kenapa sih ya gue tuh kalau makan apapun dimanapun, bahkan di franchise kayak apa ya, kayak makan makanan siap jadi itu gue selalu pesan yang panas itu, yang hangat itu, tidak minum es gitu. Karena itu faktor penyebab yang sangat besar juga menurut gue kalau lo minum es gitu.
sampai hari ini gue tuh kalau makan apapun juga minum teh tawar panas, air putih, teh panas, apa air panas, air hangat lah gitu kan. Itu gue lakuin gitu, tidak minum es. Kalau lu bisa selama 6 bulan, gue bisa jamin kalau uh, lu berhasil. Terus yang tips selanjutnya, tips yang keempat itu banyakin minum air putih gitu. Karena apa? Menurut gue pencernaan itu harus bagus gitu ya, harus lancar gitu. Jadi gue bangun tidur gue minum 3 gelas air putih, sebelum tidur gue minum 3 gelas air putih, ke kampus pun gue bawa tupperware atau itu gue bawa air putih gitu, semua gue air putih, dan gue nggak tidak menyentuh namanya es gitu kan. Tips yang terakhir yang kelima, lu tuh harus kurangin makan atau minuman yang manis-manis. Gue bener-bener ini sangat anti ya dibilang. Gue kayak makan apa ya, kayak makanan pun yang manis gue sama sekali tidak makan. Minuman pun apalagi, gue tuh selalu minum teh tawar, kalau nggak teh hangat tadi gue bilang. Itu gue tidak minum manis-manis sama sekali nggak. Karena manis itu faktor juga yang sangat besar gitu kan. Dari situ gue tidak minum manis-manis, makan makanan manis. Bahkan sekalipun kan manis itu penting gitu kan buat itu, apa ya, bisa dibilang yang gue lakuin saat itu gitu ya. Gue sih nggak minum manis-manis sama sekali. Sampai hari ini pun gue berarti kalau makan manis itu kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali lah, buat syarat aja sebenarnya. Nggak tahu kenapa gue jadi selama habis diet, gue selama 6 bulan itu gak minum manis, gak makan manis, ke bawah sampai sekarang kayak gue males yang manis-manis gitu. Itu yang gue lakuin. Tapi yang terpenting intinya dari semua itu tuh lu harus niat dan konsisten. Karena banyak temen gue yang berhasil ngelakuin ini semua, dan ada juga yang gak berhasil karena apa, dia gak konsisten gitu. Capek lah, aku males lah, udahlah gue males lah, capek lah gini-gini. Padahal lu tetap makan juga, lu tetap makan enak gitu, tapi lu mengontrol makan-makan itu yang tadi gue bilang tadi itu, tips-tips itu. Mungkin hanya itulah yang bisa gue share kalian. Jika ini bermanfaat buat kalian, ya share tolong, dan yang belum subscribe tolong subscribe buat bantu channel gue. Dan gue janji buat abis selesai wabah ini, insyaallah gue akan vlog traveling ataupun gue kuliner manapun, dan bagi tips yang apa yang gue tahu gitu. Oke, terima kasih buat semuanya, selalu sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.